warga ini cukup paham dengan kajian-kajian yang dilakukan, kemudian didengarkan, diresapi, kemudian siap untuk mengamalkan dalam rangka untuk ingin apa yang dilakukan itu memang betul-betul mendapatkan nilai-nilai amal. Jadi tidak ada tekanan orang lain sedikit pun begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di gedung MTA Cabang Undayo 1 Perwakilan Karanganyar. Perkenalkan, saya sebagai Ketua Cabang di Cabang Masjid Al-Quran Cabang Undayo 1 ini. MTA Cabang Undayo 1 ini berawal dari sekitar tahun 1977 dari warga di kampung ini mengaji ke Masjid Al-Quran Pusat Surakarta di Gelombang 7. Kemudian atas saran dan himbauan dari Ketua Gelombang agar warga yang ngaji yang berdekatan bisa membentuk kelompok, di sini terbentuklah kelompok belajar. Bisa berjalan terus waktu ke waktu, sehingga pada proses selanjutnya dari warga yang kelompok inilah punya pemikiran berpikir bersama alangkah baiknya kalau di Undayo ini nantinya bisa ada pengajian majelis tafsir Al-Quran, sehingga dari pemikiran itulah akhirnya terbentuklah satu binaan yang kemudian bertempat di rumah saya sendiri, Abdullah Syawal, kemudian diasuh oleh Bapak Romadi sekitar tahun 80-an, 1980. Berjalan beberapa waktu, kemudian setelah berjalan dari pusat juga ada himbauan, dari perwakilan juga memberikan saran binaan pengajian yang diasuh dari MTA yang memang sudah sekiranya ada kemantapan dan ingin menjadi cabang MTA agar bertemu kepada Ketua Perwakilan Karanganyar. Kemudian saya dan Pak Rohmadi saat itu sowan kepada Bapak Ketua Perwakilan di Karanganyar menyampaikan perihal dan keinginan adanya binaan pengajian MTA yang berada di Ngurahharjo ini. Kemudian setelah saya sampaikan keinginan kami agar di Ngurahharjo ini ada cabang MTA, oleh beliau Bapak Ketua Perwakilan ditanggapi saya serius. Kemudian Bapak Ketua Perwakilan meninjau tempat dan keberadaan binaan yang ada di Ngurahharjo ini, yang kemudian cabang Ngurahharjo ini secara resminya diresmikan pada tanggal 17 April tahun 1982. Sehingga resmilah menjadi cabang MTA Cabang Ngurahharjo. Setelah diresmikan menjadi cabang, memang saat itu berkantor di rumah saya, jadi memang belum memiliki tempat sendiri. Nah, kemudian sejak dari tahun 82 itu, 83 dan selanjutnya, warga diajak untuk berpikir, dimengertikan tentang perlunya bahwa pengajian perlu sarana dan prasarana yang dimiliki. Maka warga secara
sama-sama menyadari kepentingan itu, kemudian sama-sama diajak untuk mengadakan satu pendanaan bersama untuk membeli sebidang tanah. Alhamdulillah tanah dapat dibeli di tempat ini. Kemudian setelah proses pembayaran selesai dari pembayaran tanah ini, kemudian dilanjutkan untuk memulai pembangunan. Bangunan gedung ini dari tahap ke tahap, sedikit demi sedikit dikerjakan bersama-sama dengan warga dengan cara kerja bakti, yang kemudian pada kira-kira tahun 1989 ini gedung ini bisa ditempati walaupun ya belum sempurna. Ternyata ketika diserukan untuk ajakan membangun gedung ini, alhamdulillah, sekalipun mungkin kondisi perekonomian warga itu tidak begitu, mungkin ya sama-sama rata itu, ternyata mungkin tidak begitu membutuhkan waktu yang cukup panjang, namun bisa terrealisasi begitu. Di samping itu ketika ditawarkan dengan memecahkan satu pendanaan yang sudah ditentukan, itu masing-masing warga itu sangat antusias sekali mengambil bagian-bagian menurut kemampuannya masing-masing begitu. Ini terbukti bahwa warga ini cukup paham dengan kajian-kajian yang mungkin yang dilakukan, kemudian didengarkan, diresapi, kemudian siap untuk mengamalkan dalam rangka untuk ingin apa yang dilakukan itu memang betul-betul mendapatkan nilai-nilai amal begitu. Jadi tidak ada tekanan orang lain sedikit pun begitu. Kemudian terus berbenah dari hal yang kurang dilengkapi, baik sarana dan prasarana gedung maupun apa yang menjadi kebutuhan di dalamnya, seperti adanya perpustakaan, fasilitas yang dimiliki Masjid Tabligh Al-Quran Cabang Kendal 1 ini. Untuk kegiatan pengajian memiliki lahan parkir, kemudian ruang ustadz, ruang perpustakaan, punya aula untuk kegiatan pengajian, punya ruang untuk nafirin, tempat nafirin, dan plus sebagai musola. Kemudian memiliki sumber air yang cair tanah sendiri, kamar mandi, dan juga disediakan dapur untuk kebutuhan ketika ada saudara yang nafar di sini ke bulan Ramadan, dan juga untuk harian para warga bila mana perlu untuk mengangkat air dan sebagainya. Di saat-saat ada pertemuan-pertemuan sudah bisa dimanfaatkan untuk mungkin juga menanam nasi, merebus air dan sebagainya, sudah cukup